Kata Habib Ali Habsyi, pengarang Simtud Duror, mu'alif Simtud Duror, beliau mengatakan, kita ini kalau dengar kisahnya wali-wali, kalau dengar keramatnya wali-wali, kita ini ahlul hijab. Habib Ali itu menempatkan dirinya sama dengan kita. Padahal beliau wali kutub. Jadi yang namanya wali itu ya bisa merasa dirinya paling jelek di hadapan seluruh umat manusia yang di depannya maupun yang enggak kelihatan. Itu baru wali. Kalau masih merasa dirinya itu lebih hebat dari orang lain, belum bisa jadi wali. Kenapa? Karena syarat nomor 1 jadi wali tidak boleh punya sifatnya iblis. Sementara sifatnya iblis yang menyebabkan iblis dilaknat karena iblis merasa lebih hebat dari Nabi Adam alaihissalam. Dengan satu sifatnya saja dia merasa lebih hebat, langsung diusir dari jannah, enggak boleh masuk surga dan enggak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang enggak akan dapat jannatul ma'rifah dan jannah-jannah yang lain kalau hatinya itu masih ada sombong sekecil apapun. Sehingga ketika Habib Ali mengatakan ahlul hijab, itu dirinya dianggap nahnu. Kita ini ahlul hijab yang masih terhijab, masih belum bisa lihat ya anwar, ya mukasyafat, belum bisa lihat Allah di dalam segala sesuatu. Jadi kalau lihat orang ya masih lihat orang, enggak lihat yang menciptakan. Ya lihat apapun enggak bisa lihat penciptanya. Lihat peristiwa apapun enggak lihat yang menakdirkannya. Belum bisa, ini ahlul hijab. Tapi kalau ahlul kasyaf yang disingkap sama Allah Ta'ala, lihat orang itu langsung lihat, ini ciptaannya Allah. Ini punyanya Allah. Sehingga dia hormati itu manusia modelnya seperti apapun. Angel ya, wongnya nyebelin, jengkelin ya, masih bisa lihat ini ciptaannya Allah. Kan angel itu, susah. Tapi para aulia bisa seperti itu. Jadi kalau bersikap kepada manusia itu hanya menjalankan syariat, tapi hatinya luar biasa. Nah kata Habib Ali Habsyi, kita ini yang terhijab, kalau dengar ceritanya wali-wali, langsung roh kita ini tergerak, kangen sama mereka semua. Dan pengen punya yang sama. Kita jadi kangen, jadi pengen punya yang sama. Saya ini alhamdulillah kan ya ketemu wali tidak sedikit, banyak. Jenengan-jenengan kan tak yakini wali kabeh tuh ya. Kalau saya enggak meyakini begitu, saya enggak bisa jadi wali nanti. Syarat jadi wali harus bisa melihat orang lain itu wali. Jadi harus latihan, walaupun yang tak delok ya rada, aduh ya kuwi meneh gitu ya. Harus latihan saya, harus latihan iki wali gitu ya. Ojo iki wali itu, harus begitu. Harus saya latih diri saya seperti itu. Biar nanti saya bisa masuk kelompok wali, syaratnya seperti itu. Nah, tapi saya ketemu yang wali-wali nyoto, contohnya Habib Ja'far Al-Kaf Kudus almarhum. Habib Ja'far Al-Kaf Kudus almarhum itu ya punya kedekatan tersendiri dengan keluarga saya. Ya, punya kedekatan tersendiri. Dulu semasa Habib Ja'far almarhum rahimahullah masih di Kudus, belum tenar. Kakek saya masih hidup, Habib Ja'far masih muda, kakek saya udah bilang, itu Ja'far itu wali majdub asli. Cuman sekarang belum kelihatan, nanti dia kelihatan. Nah setelah itu kakek saya meninggal. Setelah kakek saya meninggal, Habib Ja'far ini kewaliannya muncul. Orang-orang pada merapat kepada Habib Ja'far semua. Terus Habib Ja'far main ke rumah kakek saya. Terus ngomong di situ sama orang-orang, wong Kudus ki do picek. Ono srengenge gak iso nontok. Yang dimaksud almarhum kakek saya. Jadi semasa hidupnya ini kalian-kalian ini kemana? Ada matahari besar kok enggak bisa lihat. Habib Ja'far kalau ngomong kan ceplas-ceplos gitu ya. Wali majdzub rahimahullah. Nah, apa yang terjadi? Saya ini diajari dalam ilmu syariat, jangan deket-deket sama wali majdzub. Karena dia bicara sesuai alamnya, bukan alammu. Sesuai maunya, bukan maumu. Nanti kalau kamu deket-deket, kamu enggak kuat lihat perilakunya, akhirnya kamu hukumi dengan akalmu, dengan ilmumu, salah semua. Bisa kena balak nanti. Jauh saja cintai. Jauh saja tapi cintai. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan minta doa dari wali majdzub. Karena dia akan berdoa menurut ilmunya,
bukan ilmumu. Maunya, bukan maumu. Itu pegangan saya. Jadi saya cari wali-wali yang enggak majdzub, yang biasa-biasa saja. Yang bisa diajak ngobrol, enak gitu ya, diajak guyon, yang enggak meden-medeni gitu. Yang meden-medeni saya wedi, tak nyingkir aja saya. Tapi kebetulan saya punya sepupu wali majdzub. Ya, Habib Alwi, Pak Agil Tuban almarhum, yang meninggal dipukulin oleh seseorang itu ya, karena menyelamatkan seorang, dipukulin lagi jalan, meninggal dunia. Itu wali majdzub besar. Kemudian Habib Ja'far Al-Kaf. Kebetulan saya, ayah saya, sepupu saya lagi di Kudus, sepupu saya namanya Abdillah. Ada di Solo, bisa tanya langsung sama orangnya, semoga panjang umur saya walafiah. Sepupu saya ini ngotot, tolong antarkan tempat Habib Ja'far. Rumahnya di belakang rumah kakek saya. Antarkan ke rumah Habib Ja'far Al-Kaf. Habis dari ziarah Sunan Kudus. Ya, dari Sunan Kudus, jalan kaki itu. Sekarang kita ini kan manja ya, diajak jalan beratnya luar biasa. Senang saya jalan kaki. Saya bilang, kalau mau ke sana sendiri, saya tidak mau ikut. Saya tidak mau deket-deket sama orang majdzub. Tak cintai dalam hati. Tapi Abdillah ini maksa, tolong antarkan. Itu sama abah saya. Nah, abah saya itu sahabat sama Habib Ja'far Al-Kaf dari kecil. Nah, saat itulah abah saya ngomong, ya udah ayo, mampir, antarkan Abdillah ini. Mampir ke sana. Nah, sampai di sana Habib Ja'far itu di masa itu pelihara ayam. Punya kandang ayam gitu ya, banyak ayamnya. Begitu masuk itu dari kandang ayam udah teriak, "Moh!" Itu abah saya baru assalamualaikum ya, enggak tahu assalamualaikum siapa. Habib Ja'far udah manggil, "Moh! Pitekku pileren." Dengan bahasa Kudus yang khas gitu. Terus keluar, "Diluk ya moh" gitu. Enggak lama keluar ngomong, "Pitekku pileren, mau tak tukokne obat ning apotek." Jadi Habib Ja'far ngurusi pitik. Sayangnya luar biasa. Ini rahmah, ini ciri-ciri waliullah itu. Rahmah. Terus duduk. Saya itu lihat ada kan tempat air itu ya. Terus ada gelas. Gelasnya 3. Ada kan. Habib Ja'far tiba-tiba duduk, kemudian gelas yang kosong diisi air. Terus ngomong ke ayah saya, "Muh, gelem tak kei banyu donga." "Gelem, Bib." Ya. Terima sama ayah saya diminum. Nah, saya batin. Aku kok gak dikei. Saya kok gak dikasih. Ya saya nekat ngomong tuh, "Bib, kok yang dikasih cuman abah saya kok enggak. Kowe ra gelem donga. Kowe ra gelem donga." Kan saya tadi tidak mau minta doa sama orang majdzub. Jadi saya syaratkan sama sepupu saya, kamu tak antarkan, syaratnya satu, jangan minta doa. Sampai di situ ayah saya dikasih air doa, saya minta, nanya ya, kok ayah saya dikasih, saya tidak. Jawabannya Habib Ja'far, "Kowe lak ra gelem banyu donga, ra gelem donga." Terus saya jawab, "Oh, nah saya al ngeyelu." Tapi jangan dipraktekkan loh ya. Ya, saya kan punya backingan kakek saya, lawakmu sopo. Ini ilmu bukan untuk dipraktekkan sembarangan gitu ya. Saya jawab, "Bib," gitu ya. "Yen kon njaluk moh aku." Ngeyel saya. Kalau suruh minta moh. Tapi kalau kamu kasih mau. Ya tak kei. Ya tak kei. Kasih. 2 doain. Nah, terus rampung, pamit pulang. Saya tuh mau ziarah ke Sunan Kalijogo dari Kudus. Waktu itu dari Semarang sampai Demak itu ya. Sepanjang Semarang Demak itu kan ada kali di pinggir jalan tuh ya. Nah, kalinya itu udah kelihatan tanahnya udah pecah-pecah. Kering luar biasa, enggak ada hujan. Sudah lama. Berangkat saya ke Kudus, terus mau ke Sunan Kalijogo. Waktu pulang dari tempatnya Habib Ja'far, mau keluar dari pintu dipanggil, "Fal, tak dongake gelem." Ya, ini bonus lagi. Kan saya enggak mau minta ya. Saya ditawari terus, itu makom saya. Makom saya itu enggak minta, tapi dikasih. Ya, makom dikasih, makom ngalem.
Makoman manja. Subhanallah, didoakan sama Habib Ja'far. Lah itu saya muncul hal yang aneh. Saya kan ya paham bahasa Arab ya, alhamdulillah. Tapi kalau ngedepi Habib Ja'far nyerah aku. Kenapa? Karena Fatihahnya itu cepatnya luar biasa. Jadi perlu direkam dulu, nanti kemudian dislowkan gitu ya. Itu nama wali semua yang disebut. Fatihah kan biasa gitu ya. Yang saya heran, sepupu saya ini nggak paham bahasa Arab, dan itu bukan suasana kalau kita lagi doa istighosah kan memang dikondisikan untuk nangis ya. Dikondisikan nangis, ditangis-tangiskan. Ini ndak, siang-siang, habis ngurusi pitik Habib Ja'farnya, cuman gitu. Sepupu saya ini tato nangis, gerong-gerong, dan keluar air mata betul, sesenggukan gitu. Saya ya batin, ini ono apa gitu ya. Jadi saya nggak khusyuk sama doanya, langsung tak lihat Habib Ja'farnya itu. Itu yang mengherankan, bulu romanya Habib Ja'far itu bisa berdiri tegak ya. Bagus itu. Nah terus saya ngebatin, ini kalau Habibnya walinya udah tinggi banget, pasti nggak akan ngomong. Tapi kalau walinya itu lagi asik-asiknya, moga-moga ngomong. Kalau ngomong kan saya dapat untung, kalau diem kan rugi aku. Nggak dapat apa-apa gitu loh ya. Nah disitulah Habib Ja'far kemudian berkata, nggak ngomong ke saya, ngomong ke abah saya almarhum, tonton, ngadek kabeh, buluku ngadek kabeh. Nah ngopo Far gitu. Iki mau Sunan Kudus teko neng kene, Sunan Kalijogo teko neng kene. Ya, makanya tadi sepupu saya nangis gerong-gerong karena ruhaniyahnya nggak kuat, dijejeri ruhaniyahnya wali-wali. Dah, sing nang omah ilmu gak tekan wis gak apa-apa. Sekali-kali kan Habib Novel bicara bab karomah kan gak apa-apa. Jarang-jarang saya ngomong seperti ini hawanya Gus Yasin ini. Ya, hawanya Syria. Banyak aulia di sana. Nah, boleh lanjut atau cukup? Yakin? Ini sudah 1 jam 46 menit loh. Udah lapar belum? Makan. Jangan nunggu saya ini betah enggak makan. Ya, nanti kalau sudah makan juga betah duduk makan sama lihat orang makan, itu betah saya. Lihat tok gitu ya. Ngunyahnya enggak rampung.